Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ila Neneng Hasanah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler B semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus surveillance epidemiologi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat yang diampu oleh Bapak Hamdan SKM MKM. Diabetes mellitus merupakan salah satu gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter sudah cukup untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Peningkatan kasus diabetes mellitus tersebut sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan pola makan masyarakat. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan 90% dari seluruh kategori diabetes mellitus, yang artinya prevalensi dari kasus ini mayoritas masyarakat menderita diabetes mellitus tipe 2. Faktor lain yang dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 diantaranya usia, jenis kelamin, obesitas, hipertensi, riwayat genetik, dan kurangnya aktivitas fisik. Kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada lanjut usia di Indonesia, analisis Riskesdas 2018, volume 17, nomor 1, halaman 9 sampai dengan 20, tanggal terbit Januari, tahun terbit 2021, nama penulis diantaranya Fibra Milita, Sarah Handayani, dan Bambang Setiaji. Diperkirakan 463 juta penduduk di tahun 2019, 578,4 juta pada tahun 2030, dan tahun 2045 meningkat menjadi 700,2 juta. Prevalensi diabetes mellitus yang terdiagnosis oleh dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun sebesar 2%. Mayoritas penderita ada pada kelompok usia 55-64 tahun dan 65-74 tahun. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain gangguan sistem kardiovaskular. Kondisi diabetes dengan komplikasi adalah penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia. Kenaikan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia harus dicegah, yaitu dengan mendeteksi faktor-faktor resiko diabetes mellitus yang mungkin terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada lansia di Indonesia. Penelitian ini termasuk pada studi kuantitatif dengan desain potong lintang atau cross-seksional. Uji statistik yang digunakan antara lain analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dengan menggunakan data riset kesehatan dasar 2018. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penduduk lanjut usia lebih dari 60 tahun di Indonesia berdasarkan data Riskesdas 2018. Sampel pada penelitian ini adalah lanjut usia lebih dari 60 tahun yang tercatat pada data Riskesdas 2018. Sampel yang dianalisis merupakan seluruh sampel lansia pada data Riskesdas 2018 dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Mayoritas responden berusia di atas 65 tahun, yaitu sebanyak 67,0%. Untuk jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 55,4%. Sebagian besar responden merupakan lulusan SD hingga SMP. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas responden yaitu sebanyak 65,0% memiliki pekerjaan dengan derajat ringan sedang. Aktivitas fisik dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas fisik cukup jika lebih dari 150 menit per minggu dan aktivitas fisik kurang jika kurang dari 150 menit per minggu. Responden lansia dengan kebiasaan minum alkohol
hanya sebesar 2,0%, berdasarkan status gizi, hanya 27,8% responden yang mengalami kelebihan berat badan, sedangkan 72,2% responden tidak mengalami kelebihan berat badan. Perubahan secara fisiologis pada manusia mengalami penurunan drastis pada usia di atas 40 tahun. Penderita diabetes mellitus tipe 2 lebih besar diderita oleh lansia perempuan dibanding laki-laki. Tingginya angka kejadian diabetes mellitus pada perempuan disebabkan perbedaan komposisi tubuh dan kadar hormon seksual antara laki-laki dan perempuan dewasa. Hasil analisa aktivitas fisik dengan terjadinya diabetes mellitus tipe 2 pada lansia didapatkan bahwa saat tubuh melakukan aktivitas fisik, penggunaan glukosa di otot akan lebih banyak dibandingkan pada saat tubuh dalam kondisi istirahat. Aktivitas fisik termasuk pilar pengelolaan diabetes mellitus dengan tujuan memperbaiki sensitivitas insulin dan membantu glukosa masuk ke dalam sel. Faktor risiko yang berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 pada lanjut usia di Indonesia antara lain jenis pekerjaan, jenjang pendidikan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, obesitas, konsumsi alkohol, konsumsi buah dan sayur, dan riwayat hipertensi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya preventif dan promotif berupa deteksi dini faktor-faktor risiko diabetes mellitus serta pemberian edukasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan diabetes mellitus.